Kata Imam Ghazali, coba belajar cerdas kalau ada orang mencaci kamu. Coba kau renungi. Jika ada orang mengolokmu dan mencacimu, kata Imam Ghazali, kamu mikir dulu, jangan gampang marah. Mikir, kamu kayak itu atau tidak? Kalau ternyata orang mengolok kamu, menjelekkan kamu, ternyata kamu tidak seperti itu, kamu tidak bilang, oh, aku tidak kayak gitu kok. Tenang aja, karena kamu tidak seperti itu. Tidak membalas kejahatan orang yang jahat kepadanya. Makanya kalau Anda murid sejati, murid yang sungguh, artinya orang yang sudah menuju kepada Allah dan jalannya kenceng kepada Allah dengan ketulusan, maka Anda harus sampai kepada derajat pangkat menjadi orang yang bisa tabah di saat diganggu. La yu'dhi man adahu, tidak membalas di saat ada orang melakukan ketidakbaikan kepada dia. Dia menggunakan akal cerdasnya dan hati cerdasnya. Suatu ketika ada orang datang kepada baginda Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, ada orang berbuat baik kepadaku lalu aku balas dengan kebaikan, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, ya biasa, harus dong, hal jazaul ihsan ilal ihsan, orang baik harus balas kebaikan, dan itu mah biasa. Kemudian, ya Rasulullah, kalau ada orang berbuat jahat lalu saya balas kejahatan, apa boleh? Nabi menjawab, kalau ada orang tidak baik kepadamu lalu kamu balas dengan ketidakbaikan, maka kamu sama seperti dia. Lalu yang istimewa gimana? Nabi menjelaskan yang istimewa adalah jika ada orang berbuat tidak baik kepadamu, kamu membalas kebaikan. Dan itulah hakikat silaturahmi yang akan kita bahas, yang disabdakan Nabi, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah penyambung silaturahmi itu orang yang membalas kebaikan, walakinnal wasila, akan tapi penyambung silaturahmi yang sejati adalah man idza quti'at rahimuhu wa salaha, jika ada orang dijahili lalu dijahatin, justru membalas dengan kebaikan. Ini pangkat tinggi. Maka kalau Anda belum bisa sampai ke tempat ini, Anda jangan mengingkari adanya orang semacam ini. Mintalah kepada Allah agar Anda menjadi orang semacam ini. Cuman kadang yang tidak bisa sampai ke makom ini ngerusak yang sudah makomnya tinggi, diturunkan agar bersama seperti dia. Balas dong, rugi gak dibalas, mana harga diri lu? Nah, akhirnya besok menjadi membalas. Padahal kita cuma diolok seperti apa sih? Kita tidak sampai disebut sebagai orang gila. Nabi dikatakan gila, padahal Nabi paling cerdasnya orang, paling berakalnya manusia, paling baiknya manusia, dibilang gila, dikatakan syair majnun, penyair gila dan sebagainya, padahal Nabi tidak bersyair dan seterusnya. Nah ini silaturahmi itu begitu hakikatnya. Kita sudah berlebaran, sudah lewat, tapi sudahkah kita silaturahmi dengan benar? Yang katanya kita kunjung ke rumah bibi, paman, bude dan seterusnya, seperti apa silaturahmi kita? Jangan-jangan silaturahmi kita itu hanya basa-basi saja. Ayo cepat ke rumahnya bude sana, takut keduluan, gak enak. Kok gak enak? Karena Allah, bukan gak enak. Nah, sekarang reuni keluarga besar Pak Haji Fulan bukan karena Allah lagi, cuman hanya bangga-banggakan keluarga. Kita harus datang dong, kan kita keluarga besar, bukan karena Allah. Kalau nggak datang nggak enak, nanti apa kata dunia. Akhirnya datang ke reuni keluarga besar Pak Haji Fulan tadi, karena bukan karena Allah, tapi hanya action saja. Nah karena dia menghadiri acara reuni bukan karena Allah, silaturahminya bukan karena Allah, nggak ada buahnya. Pulang bukan tambah baik, ternyata pulang reuni semuanya punya bahan baru untuk menggunjing. Gelangnya dipakai semuanya, mobilnya, gayanya, kerudungnya, bajunya, semuanya begitu. Bagaimana? Karena apa? Dia datang ke tempat tersebut bukan untuk sambung hati, sambung silaturahmi.
hanya untuk pamer kesombongan. Tidak beruntung orang-orang semacam itu. Hati-hati. Memutus tali persaudaraan hukumnya adalah dosa besar. La yadkhulul jannata qati. Tidak masuk surga orang yang mutus tali persaudaraan. Pembahasan masalah tali persaudaraan sering kita bahas, kita hadirkan. Dan mengerikan. Maka sekarang kita perlu koreksi diri sejauh mana kita sudah nyambung silaturahmi. Kenapa kita menyimpan dendam kepada saudara kita? Kita menyimpan benci kepada saudara kita. Manusia kita ada marah, tapi tidak boleh kita simpan lama-lama itu marah. Kita manusia normal, dicaci dan diolah marah, tapi langsung kita merenung berpikir, dia saudaraku, dia mengatakan aku begini dan begini. Kata Imam Ghazali, coba belajar cerdas. Kalau ada orang mencaci kamu, coba kau renungi. Jika ada orang mengolokmu dan mencacimu, kata Imam Ghazali, kamu mikir dulu, jangan gampang marah. Mikir, kamu kayak itu atau tidak? Kalau ternyata orang mengolok kamu, menjelekkan kamu, ternyata kamu tidak seperti itu, kamu tidak bilang, oh, aku tidak kayak gitu kok. Tenang aja, karena kamu tidak seperti itu. Berarti dia nggak tahu. Ini pertama. Ngapain juga marah orang dia? Kan alhamdulillah yang penting kamu baik. Iya. Tapi yang kedua, kalau ada orang mengolok kamu, mengejek kamu, dan memang kamu jelek seperti itu, ya kenapa juga kamu marah? Memang kamu begitu, tinggal berubah saja. Seperti itu Imam Ghazali mengajar. Jadi kita itu mudah, tidak perlu kita menyimpan dendam. Kalaupun ternyata kita dendam, kita terus merenung kalau itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.